Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Asyhadu an la ilaha illallah la usyriku bihi ahada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sairil ummah musyfiqan lahum wa anjadahum najda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa channel YouTube LTNO Kabupaten Tuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai kesempatan ini kita semuanya diizinkan oleh Allah bisa menemui bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang bisa menjadikan manusia dibebaskan dari neraka. Kedua kalinya mudah-mudahan salawat salam tetap terhaturkan keharibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhir. Pemirsa channel LTNO Tuban yang dirahmati oleh Allah, izinkan kiranya kami di sini ingin menyampaikan sebuah kata-kata atau istilah yang sering-sering kita ucapkan, akan tetapi tidak sedikit dari kita yang belum paham betul tentang istilah-istilah itu. Sering mengucapkan kalimat, tapi juga banyak yang tidak paham ucapan itu, yakni kata-kata barokah. Apa itu barokah? Sering kita mengetahui istilah barokah, yaitu ziyadatul khair, yaitu semakin tambahnya kebaikan. Akan tetapi di sini kami ingin menambahi daripada tafsir makna daripada barokah itu sendiri. Menurut Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan mahiyal barokah. Apakah barokah itu? Barokah, beliau mengatakan al-barakatu wa jundun sirriyun min junudillah. Kata
Syekh Mutawalli Asy'arawi, barokah adalah tentara rahasianya Allah, jundun sirriyun min junudillah, tentara rahasia. Jadi barokah itu adalah tentara rahasia. Namanya rahasia, itu tidak kelihatan. Jadi barokah itu tidak kelihatan. Nek duit ketok, tapi barokah gak ketok. Jadi barokah tidak kelihatan. Judun sirriyun min junudillah. Barokah adalah tentara rahasianya Allah. Yursiluha man yasha'u min ibadi. Yang mana barokah ini dikirim oleh Allah kepada man yasha'u min ibadi. Dikirim kepada hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Jadi betul sedaya wong kuwi kantuk barokah. Hanya hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan barokah. Ya seperti orang berjamaah di masjid, di musola. Banyak orang mendengarkan azan, akan tetapi tidak dipilih oleh Allah untuk melaksanakan jamaah. Ya tidak jamaah. Padahal omai plek masjid, plek langgar. Ya mendengar azan, tetapi tidak dikehendaki oleh Allah. Dia bukan jamaah. Ya kayak seperti itu. Jadi barokah itu tidak semua orang dapat barokah, hanya hamba-hamba pilihan yang mendapatkan barokah. In halat ala rizki aksarat. Apabila barokah ini masuk ke dalam rizki, dapat barokah, ada barokahnya, maka aksaratku, maka rezeki ini secara kualitas, kuantitas, manfaat itu sangat banyak sekali. Karena apa? Karena rezeki itu ada barokahnya, ada tentara rahasianya. Jadi rezekinya barokah, manfaatnya banyak. Saat ini itu banyak orang yang punya gajinya sampai 5 juta, 9 juta. Kalau nggak barokah, ya cepat hilang, cepat habis. Orang gajian tanggal 2, tanggal 4 sudah habis, tanggal 5 udah hutang. Itu bukan orang sini, orang Amerika atau orang Israel kan. Dan ada orang yang penghasilannya dalam 1 bulan itu ya sama 5 juta atau 3 juta. Tapi Masya Allah, dengan gaji yang sekian itu, dia bisa memondokkan anak, dia juga bisa membantu bersedekah dan lain-lain. Jadi kalau rezeki itu barokah, maka akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi gaji itu nggak sama seperti rezeki. Kalau gaji itu urusan di dunia, kalau rezeki urusan di langit. Kalau gaji itu urusan pekerjaan, kalau rezeki itu urusan di akhir. Untuk menghadapi hidup ini, agar rezeki kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak eman dalam mengeluarkan, menginfakkan sedekah dan lain-lain. Mari kita pikirkan matematika, bukan dengan matematika Allah, tapi bukan dengan matematika manusia, tapi pakailah matematika Allah. Nggak sama matematika manusia dengan matematika Allah. Kalau matematika manusia 1 tambah 1 2, tapi matematika Allah tidak. 1 tambah 1 bisa banyak, bisa 6, bisa 7, bisa 10, bisa 12. Tidak percaya? Suami 1 ditambah istri 1, bisa jadi itu, bisa jadi 10. Kalau matematika Allah, jangan punya uang 2.000. Kalau matematika manusia, uang 2.000 dikurangi 1.000 kan tinggal 1.000. Tapi matematika Allah 2.000 disedekahkan 1.000, itu minimal masih berapa? Masih 11.000. Karena apa? Yang 1.000, uang 1.000 disedekahkan, itu dilipat gandakan oleh Allah jadi 10.000. Bahkan kalau di bulan Ramadan ini jadi berapa? 700.000. Masya Allah. Kita melihat daripada matematika Allah, bikin dengan matematika Allah, bukan pakai matematika manusia. Karena memang kalau pakai matematika manusia, guru matematika saja juga bingung. Jadi orang kalau hidupnya dapat barokah, maka hidupnya akan cukup. Cukup. Mau apa saja cukup. Yang kedua, wa in halat 'alal umri ittasa'at. Apabila barokah ini masuk ke dalam umur, maka umur itu seakan panjang. Waktu ini seakan longgar. Sehari semalam. Zaman dulu dengan zaman sekarang sama, 24 jam. Tapi kenapa orang dulu dalam durasi waktu 24 jam mereka bisa melakukan ritual-ritual ibadah yang begitu banyak di pagi hari ketika adzan berkumandang, mereka sudah pergi ke masjid berbondong-bondong dengan anaknya, saudaranya, bapak, ibunya. Kemudian dia di siang hari dia bekerja untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya. Di sore hari dia bisa mengajar, atau di malam hari dia bisa mengajar anaknya
mendidik anaknya. Tapi sekarang waktu 24 jam seakan-akan habis untuk ada dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang entah ada faedah atau tidak. Jadi kalau barokah itu masuk pada umur seakan longgar. Dan banyak ibadah yang dilakukan dalam umur itu. Orang dulu kalau ada saudara sakit bisa kunjung. Tapi sekarang ada saudara sakit, ya tinggal SMS aja, maaf, nggak bisa datang. Mudah-mudahan lekas sembuh, itu aja. Ada tetangga meninggal, ya nggak bisa takziah, ya cuma WA saja dengan grup WA. Mudah-mudahan husnul khotimah. Orang mati itu, orang meninggal itu, kok didoakan husnul khotimah itu, sira malaikat wis kaset. Doa husnul khotimah itu ketika masih hidup itu. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, ya didoakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, dilapangkan alam kuburnya, dilebur semua dosa-dosanya. Gitu. Kemudian inhalat ala zaujati, apabila barokah ini masuk ke dalam istri, berarti istri barokah, maka aslahat, maka istri itu akan menjadi istri yang solihah, istri yang solihah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Siti Khadijah al-Kubra. Masya Allah, contoh daripada istri solihah. Ketika Nabi habis dapat wahyu pertama dari Gua Hira, kemudian Nabi pulang dengan badan yang menggigil. Apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah langsung merangkul Nabi, mengajak Nabi ke tempat tidur, kemudian Nabi diselimuti dan ditenangkan dengan kata-kata yang sangat menyenangkan. Wahai suami, janganlah engkau takut, Allah senantiasa bersamamu. Engkau ini adalah orang yang baik, engkau ini adalah orang yang terpuji. Sehingga dengan kata-kata Siti Khadijah yang menenangkan itu, Kanjeng Nabi terlena dan terlelap tidur. Sungguh luar biasa. Sehingga dalam mengenang Siti Khadijah, Kanjeng Nabi sering meneteskan air mata, karena pada suatu saat Siti Khadijah itu ketika mau wafat itu mengatakan, wahai Rasul, andaikan hartaku habis untuk perjuanganmu, wahai Rasul, ketika aku nanti mati meninggal dunia, dan tulang-tulangku ini
laku untuk dijual, maka juallah tulang-tulangku itu ya Rasul, untuk perjuangan agama Allah. Maka dari itu Kanjeng Rasul ketika mau tidur, ketika tahajud, itu berada di samping Siti Khadijah, dipandangnya Siti Khadijah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kanjeng Rasul menjerit, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri saya istri yang cantik jelita, kaya, dermawan, cerdas. Masya Allah. Itulah contoh daripada istri yang solehah, istri yang dapat barokah. Lah, bujune kanjane iku ya niru Siti Khadijah kok terlalu adoh. Istri solehah dewek iki pas habis isya terus maca surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Tuh, ibu bojomu kok iso terus nah, iku istri solehah iku jadi terus macane Quran. Pak suwe sadaqallahul adzim. Ada panggilan gawat darurat, emergency call. Ini istri solehah sing cara gampang-gampang. Jadi kalau barokah ini masuk ke dalam istri, au in halat anal walad as-salhat, atau masuk ke dalam anak, maka anak atau istri tersebut menjadi istri dan anak yang soleh atau solehah. Wa in halat alal ibadah istaqamat, apabila barokah ini masuk ke dalam peribadatan kita, maka ibadah kita menjadi ibadah yang istiqamah, ibadah yang kontinu dan senantiasa acak dalam beribadah. Hadirin pemirsa channel YouTube LDNU Kabupaten Tuban yang dirahmati oleh Allah, dalam barokah ini Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi syaratnya ben oleh barokah niku iman dan takwa. Iman dan takwa. Lah kita dapat iman, kita bisa bertakwa itu lewat mana? Lewat majelis tauhid. Jadi al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah juga berkurang. Oleh karena itu, untuk mempertambah daripada keimanan kita hendaknya senantiasa mengkaji, mendengarkan, memperhatikan daripada keilmuan-keilmuan, mengikuti majelis taklim, mengikuti majelis dzikir, mengikuti channel-channel yang bernuansa Islami. Ini semuanya akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para
pemirsa, para pendengar, kita semua dalam hidup ini dijadikan oleh Allah hidup kita ini hidup yang barokah. Umur kita umur yang barokah, rezeki kita rezeki yang barokah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang barokah, ibadah kita menjadi ibadah yang barokah dan istiqomah. Oleh karena itu, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini disertai oleh ridho Allah, dibersamai rahmatnya Allah, dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.